Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, saudara, kita bertemu kembali di KBBK untuk pertemuan kali ini dengan artikel Stop Making Plans and Start Making Decisions, ditulis oleh Michael Mankins dan Richard Steele. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tekankan di mata kuliah KBBK kita, karena sudah ada kebijakan pelaksanaan UAS dari kampus. Ya, ada beberapa hal yang benar-benar harus kita cermati. Yang pertama adalah bahwa kuliah pasca UTS itu hanya berlangsung 6 minggu. Ya, jadi kita yang biasanya 7 kali pertemuan, 6 kali pertemuan. Nah, untuk materi ke-7 oleh karena itu ditiadakan karena kita hanya 6 kali pertemuan. Jadi untuk materi The Hidden Trap of Decisions itu tidak kita bahas. Nah, informasi ini tentu saja saudara bisa unduh atau lihat di web kita ya, di bagian download area atau di bagian materi. Kalau tidak salah di bagian berita atau info akademik. Nah, untuk perkuliahan kita ya, di sesi ke-6 itu berakhir pada hari Sabtu tanggal 9 Mei. Nah, kenapa hari Sabtu? Karena hari Sabtu itu pengganti libur hari Kamis. Ya, Pak. Kamis 7 Mei itu kalau tidak saya ada perayaan Hari Raya Nyepi. Nah, seperti UTS kemarin, UAS dilaksanakan secara online ya. Lalu berikutnya pelaksanaan UAS kita mulai di hari Senin tanggal 11 Mei. Itu untuk kebijakan pelaksanaan UAS, dan nanti jadwal UAS akan menyusul. Jadi saudara perhatikan baik-baik, kita akan laksanakan kuliah hanya 6 kali pertemuan. Nah, berikutnya kita akan masuk ke materi ya, singkat saja karena harapannya saudara sudah membaca, dan seperti biasa saya hanya akan meng-highlight beberapa bagian penting, dan kalau saudara ada pertanyaan kita mengedepankan diskusi ya, supaya saudara juga memiliki nilai partisipasi. Stop making plans and start making decisions ya, atau dalam bahasa Indonesia stop making plans ya, berhenti hanya membuat rencana-rencana dan mulailah membuat keputusan. Nah, kalau kita ketahui ya, strategic planning atau perencanaan strategis itu dilakukan oleh berbagai organisasi, biasanya secara periodik. Apa artinya periodik? Bisa tahunan, bisa 5 tahunan, bisa 10 tahunan ya, tetapi yang pasti setiap tahun satu periode akan membuat perencanaan. Tetapi ya, penulis melihat bahwa strategic planning itu ternyata dalam strategic planning saat ini ya, ternyata perencanaannya itu tidak selalu ideal dengan kondisi bisnis saat ini. Kenapa tidak ideal? Karena yang kita tahu kondisi bisnis saat ini perubahannya sangat cepat terjadi ya, rapid change dan radical change, cenderung perubahannya itu tidak lagi perubahan-perubahan minor tapi perubahan-perubahan major. Nah, dalam setahun itu bisa saja ada berbagai macam tren, berbagai macam perubahan yang perlu diambil keputusannya secara cepat dan continuous atau berulang atau secara berkelanjutan. Sedangkan kalau pandangan strategic planning yang tradisional itu perencanaan itu dibuat dalam jangka setahun ya. Itu adalah isunya itu. Nah, berikutnya saudara kita lihat the failure of most strategic planning atau kegagalan perencanaan strategis itu terletak di 2 faktor utama. Yang pertama, biasanya it is typically an annual process. Seperti yang saya jelaskan tadi, biasanya ini adalah proses tahunan
ya proses tahunan setiap awal periode, ya bisa Januari sampai Januari 2020 sampai Januari 2021, Januari 2022 sampai Januari 2023. Padahal ya most often focus on ini yang kedua ya. Yang pertama dulu, padahal yang saya ceritakan tadi bahwa dinamika bisnis itu terjadi continuously and throughout the year. Artinya Januari mungkin ada isu, April mungkin ada isu, Juli mungkin ada isu, jadi tidak menunggu tahunan. Dan ya, failure atau flaws, kesalahan yang kedua atau kelemahan yang kedua adalah most often focus on individual business unit. Jadi kalau saudara ketahui bahwa misalnya ada satu perusahaan, dia dibagi ke 4 departemen. Ya, departemen pertama adalah marketing, biasanya finance, HR, human resource, dan operational. Nah, setiap unit itu memiliki perencanaan yang terpisah. Dan biasanya ya kalau terpisah seperti itu, maka tidak mengakomodasi kepentingan atau tidak mengcover isu korporat yang lebih besar. Jadi dia bukannya holistik perencanaannya, tetapi parsial ya. Nah, outside the planning process ya, typically in an ad hoc. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya seperti ini, saudara. Jadi ini adalah kesalahannya. Kesalahannya adalah ada dua ini ya. Yang pertama tadi dibuatnya tahunan, padahal dinamika bisnis itu tidak tahunan, lebih cepat. Lalu yang kedua adalah fokusnya parsial, hanya pada bisnis unit. Bisa juga bisa bisnis unit itu per produk, bisa bisnis unit itu per departemen. Nah, akibatnya ini adalah akibatnya. Karena kita dihadapkan dengan dinamika yang sangat cepat, keputusan-keputusan tidak bisa diambil tahunan, tetapi harus ada isu ya ada keputusan. Akhirnya ya manajerial membuat keputusan ad hoc fashion decision making. Apa itu ad hoc fashion? Ad hoc itu sebenarnya bahasa, kalau saudara sering dengar panitia ad hoc itu tambahan. Artinya ada seselan keputusan yang sebenarnya tidak di-prepare sebelumnya atau tidak direncanakan sebelumnya. Itu namanya ad hoc fashion decision making. Akibatnya apa? Akibatnya adalah saudara membuat keputusan yang parsial, tidak memiliki gambaran utuh, hanya kita memutuskan isu per isu, benar-benar tidak diantisipasi. Nah, akibat yang kedua, ini akibat yang pertama ya. Yang pertama adalah para pemimpin akan mengambil ad hoc fashion decision making. Yang kedua adalah terjadinya disconnect atau tidak ada link, tidak ada keterkaitan between antara apa? Antara perencanaan yang sudah dibuat tadi ya dengan apa? Dengan kita lihat di bawahnya ya, dengan keputusannya itu sendiri ya, dengan keputusan itu sendiri, between the planning works and the way decision was made. Jadi perencanaannya apa untuk tahunan, sedangkan kita membuat keputusan itu bisa sewaktu-waktu ya, tergantung dinamika. Nah, ini sudah ada idea and brief itu rangkumannya. Nah, bagaimana menghadapinya, how to improve the quality and quantity of your strategic decision? Kita menggunakan yang namanya continuous issues focus strategic planning. Jadi perencanaan strategis yang berbasis isu secara berkelanjutan. Itu bahasa Indonesianya ya. Continuous issues focus strategic planning. Perencanaan strategis yang berfokus atau berbasiskan isu secara berkelanjutan ya. Nah, sebenarnya seperti apa ya model perencanaan ini? Nah, ini ada from review and approve to debate and decide. Maksudnya apa? Kalau misalnya saudara
kita rapat kerja tahunan, maka setiap unit atau setiap departemen akan membawa rencananya masing-masing, ya, proposal perencanaan masing-masing. Lalu kalau tradisional view ya, dia akan direview, akan revisi, ya, lalu akan di-approve. Tetapi kita berpindah dari traditional ways yang ini, ya, kita akan pindah ke yang debate and decide. Kenapa di debate? Karena kita harus mengakomodasi isu-isu atau mengantisipasi isu-isu, ya. Nah, ini adalah caranya, ya, bagaimana membuat perencanaan proses yang berfokuskan isu dan secara continuous. To create an effective strategic planning process, untuk membuat perencanaan proses perencanaan strategi yang efektif, yang pertama ada keterikatan antara decision making and plans. Tadi kan ada disconnect, ya. Sekarang kita harus membuat keterikatan. Bagaimana cara membuat keterikatan decision making and planning? Kita lihat, create a mechanism that helps you identify the decision you must make to create more schedule for it. Nah, jadi kita cara berpikirnya terbalik. Kita balik. Biasanya kita akan membuat perencanaan, membuat event 1, 2, 3, membuat event 1, 2, 3, membuat action 1, 2, 3, tetapi baru kita lihat ini manfaatnya untuk kita apa ya, ini manfaatnya untuk konsumen apa ya. Tapi kita harus cari dulu apa shareholders value-nya, baru kita terjemahkan itu ke berbagai macam kegiatan, ya. Jadi itu diantisipasi. Contoh shareholder value itu, kalau shareholder kan pemegang kepentingan, saham. Pemegang saham ya pastinya maunya nilai perusahaan naik. Nilai perusahaan naik dari mana? Dari harga saham yang tinggi misalnya. Harga saham yang tinggi dari mana? Salah satunya dari valuable product. Bagaimana menciptakan valuable product? Dari konsumen yang puas. Nah, caranya berarti kita berangkat dari kepuasan konsumen, baru kita breakdown. Nah, nanti dalam setahun atau dalam periode tertentu, kalau ada perubahan-perubahan dinamika, ya, perubahan-perubahan di lapangan, kita akan fokus di mana? Di benang merahnya. Benang merahnya tadi misalnya adalah kepuasan konsumen, gitu ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah fokus on company wide issue. Jadi tidak lagi fokus ke tidak lagi parsial antar departemen, ya. Proposal strategic planning itu tidak lagi antar produk, tetapi kita harus mengedepankan company wide issue. Kita harus mengedepankan perusahaan itu sendiri, karena sudah kita bahas di artikel sebelumnya bahwa seringkali keputusan itu dibuat untuk kepentingan kelompok tertentu, ya, bisa aja kepentingan departemen tertentu, kepentingan produk tertentu, dan segala macam, ya. Tapi kita lupa untuk mempertahankan perusahaan itu sendiri. Yang ketiga apa? Develop strategy continuously. Artinya perencanaan strategis itu tidak harus dilakukan di awal periode, tetapi bisa misal Januari sampai Desember. Januari kita buat perencanaan, Maret atau per quarter misalnya itu kita review, kita buat perencanaan lagi. Lalu bulan Juni atau Juli kita evaluasi, kita buat perencanaan ulang. Lalu bulan September kita evaluasi, kita buat perencanaan ulang. Jadi kita membiasakan untuk mendevelop atau membuat strategi yang continuous atau berkelanjutan. Bukan kita setahun dari Januari kita ketok palu A ya sampai Desember A, padahal di antara bulan Januari sampai bulan Januari sampai bulan Desember itu berbagai macam terjadi A, B, C, D, G, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah structure strategy reviews to produce result, ya. Structure strategy reviews to produce result. Kita harus mendesain suatu alat yang bisa mengevaluasi planning, seperti saya katakan sebelumnya yang di sini, ya. Yang saya katakan di sini. Nah, konsekuensi ini kita melakukan rencana secara continuously atau berkelanjutan, kita harus punya alat untuk mereviewnya, ya. Kita bisa buat berbagai macam alat, misalnya checklist,
ya, misalnya apalagi ya, banyak sih ya, misalnya hanya dengan agenda rapat pembahasan evaluasi, banyak fokus group discussion gitu ya. Oke, jadi desain, buatlah, rancanglah, and conduct, lakukan strategy session so that participant agree on fact related to each issue before proposing solutions. Ya, jadi buatlah review itu bisa dilakukan di berbagai macam sesi. Jadi pastikan saudara punya alat untuk mengevaluasi strategi, gitu ya. Nah, yang terakhir yang ingin saya bahas di sini adalah mana tadi ya, sebentar. Nah, saudara bisa lihat ini ada perbandingan antara traditional planning ya, yang biasa dilakukan tetapi banyak flaws-nya itu, dengan yang continuous decision oriented planning. Saudara bisa lihat di sini ya, kuartal 3, kuartal 4, ini misalnya kuartal 3, kuartal 4 adalah dari bulan 1 kuartal kan ada 4, berarti 12 dibagi 4, 3 bulanan, berarti ini bulan Juli sudah ada annual strategy update. Lalu di kuartal 4 bulan-bulan November Desember sudah ada preparation. Nah, di bulan kuartal 1 Januari sampai Maret ada isu apa ya, isu. Jadi ini saling overlapping. Saudara bisa lihat preparation isu 12, preparation isu 34, preparation isu 56, preparation isu 78. Ini benar-benar dibuat untuk mengantisipasi isu-isu yang berkembang. Jadi ini bukannya kita terus tetapkan di Q1 kuartal 1 lalu harus dilakukan sepanjang Q4, padahal di Q1, 2, 3 itu ada isu berbagai macam yang berkembang. Jadi kalau misalnya kita menyiapkan isu kalau ini traditional view, misalnya isu 1, 2, ya kita sampai kuartal 4 itu kita membicarakannya isu 1, 2, padahal yang berkembang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita intinya harus bisa beradaptasi dengan cepat, begitu ya. Itu beberapa pengantar dari saya, harapannya kita bisa diskusi. Dan untuk kegiatan saudara sudah saya siapkan beberapa pertanyaan singkat yang saudara bisa jawab, dan bantuannya bisa melalui video ini ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan di grup WhatsApp. Jangan lupa partisipasinya ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.